Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam tema 8 daerah tempat tinggalku kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari amanat cerita fiksi. Ya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan amanat sebuah cerita fiksi. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amanat cerita fiksi. Amanat adalah ajaran moral atau pesan dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Bagaimana cara menentukan amanat? Mari kita pelajari berikut ini. Oke, bagaimana cara menentukan amanat cerita? Ada beberapa cara, tapi kita kali ini hanya mempelajari 4 cara bagaimana cara menentukan amanat cerita. Yang pertama, watak tokoh. Kita bisa mengambil amanat dari watak tokoh. Amanat dapat ditentukan berdasarkan watak tokoh. Yang kedua, jalan cerita. Amanat dapat ditentukan berdasarkan jalan cerita yang disajikan. Yang ketiga, dialog antar tokoh. Amanat dapat dilihat melalui dialog antar tokoh. Dan yang keempat, perilaku tokoh. Amanat bisa ditentukan berdasarkan perilaku tokoh. Dan masih banyak lagi cara menentukan amanat cerita. Watak tokoh. Menentukan amanat berdasarkan watak tokoh. Mari kita baca cerita yang ada di bawah ini. Bom Bom dikenal sebagai anak yang kurang jujur. Sudah beberapa kali teman Bom Bom ditipu olehnya. Akhirnya teman-temannya mulai tidak percaya dengan semua perkataannya. Setiap Bom Bom cerita, teman-temannya sudah menaruh curiga bahwa ia sedang mengarang cerita. Oke, dalam cerita ini yang paling menonjol adalah watak si Bom Bom yang tidak jujur. Dari watak si Bom Bom itu bisa kita ambil amanat bahwa ketika kita tidak jujur, maka teman-teman kita tidak akan percaya dengan kita. Maka kita harus jujur supaya semua perkataan kita dipercaya oleh teman-teman kita. Itu kalau kita melihat dari watak tokoh. Kemudian jalan cerita. Menentukan amanat berdasarkan jalan cerita. Oke, kita baca cerita di bawah ini. Rudy membuka jendela kamarnya. Di luar tampak puluhan layang-layang berwarna-warni berterbangan. Rudy hanya dapat memandangnya saja. Sudah 2 hari ini Rudy tidak masuk sekolah karena sakit. Rudy tidak bisa berjalan. Kaki Rudy diperban. Rudy kembali teringat peristiwa 2 hari yang lalu. Waktu itu Rudy bersama teman-temannya sedang mengejar layang-layang yang putus. Rudy terus saja mengejarnya. Rudy berlari sambil mendongakkan kepala ke atas memperhatikan layang-layang. Rudy tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Rudy terjatuh. Rudy merintih menahan sakit karena kakinya terkilir. Rudy dibantu teman-temannya dan seorang pedagang buah. Rudy pun segera diantar pulang ke rumah. Oke, dalam cerita ini yang menonjol adalah jalan ceritanya bagaimana Rudy bisa sakit. Dari jalan cerita ini dapat kita simpulkan bahwa cerita ini mempunyai amanat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memperhatikan sekelilingnya supaya
apa yang kita lakukan tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Oke, dialog antar tokoh. Menentukan amanat berdasarkan dialog antar tokoh. Mari kita baca bersama potongan cerita berikut ini. Jalal, pagi ini ku amati yang matang betul ada 4 biji. Memang engkau tidak perlu ikut mencurinya, tetapi jatah memang tersedia untukmu sebiji. Kami bukannya rakus, kata Otong. Itu kan barang haram, Tong. Aku tak bisa memakannya. Maaf saja kawan, tolak Jalal dengan tegas. Bukan main teguhnya imanmu, pendirianmu kuat sekali, desis Otong. Tong, kan masih ada jalan lain lagi yang bisa kau tempuh. Ini lebih kesatria. Datang menemui kakek Soma dan meminta dengan terus terang mangga tersebut yang sudah matang. Ingat, agama kita melarang tindakan pencurian. Mencuri itu dosa. Nasihat Jalal kepada Otong. Oke, dari cerita ini dapat kita lihat dialog yang dilakukan oleh Jalal dan Otong. Dalam nasihat Jalal di bagian terakhir ada nasihat Jalal yang mengatakan bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih baik dengan menemui kakek Soma dan meminta terus terang mangga yang sudah matang, karena tindakan mencuri adalah tindakan yang dilarang agama dan mengakibatkan dosa. Perkataan Jalal ini bisa dijadikan amanat dalam sebuah cerita. Oke, jadi amanatnya bisa kita ambil dari dialog yang dilakukan oleh salah satu tokoh. Contohnya ini adalah dialog yang dilakukan oleh Jalal. Perilaku tokoh, menentukan amanat berdasarkan perilaku tokoh. Di sebuah hutan hidup seekor keledai. Ia tidak pernah marah meskipun binatang lain sering mengejek dan mengganggunya. Suatu hari datanglah seorang pemburu ke hutan itu. Pemburu akan menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Semua binatang menjadi panik. Keledai mengecoh pemburu sehingga meninggalkan hutan. Binatang lain selamat. Sejak itu penghuni hutan sadar dan tidak pernah mengejek keledai. Dari cerita ini, apa yang diperbuat keledai, yaitu walaupun dia diejek dan lain sebagainya, dibuktikan bahwa keledai mempunyai akal yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Walaupun diejek, si keledai tetap menolong teman-temannya, menyelamatkan teman-temannya dari buruan pemburu. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.